Kita Indonesia. Nomor 2 yang pastinya kita tadi udah membahas tentang bela negara. Betul. Dan kita datengin langsung narasumber yang sudah membela negara. Masih muda tapi sudah membela negara mati-matian teman-teman juga. Widih. Kok jadi ke judul lagu? Ya. Langsung aja, ini dia ada Kakak Putu Dharma Putra Adnyana dan juga Komang Murniasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Merdeka pokoknya. Merdeka. Ini slogan dari mungkin senior ya. Iya. Bisa dibilang senior atau apa kalau di Urgasena nih? Siapa untuk ininya? Ibu Cynthia. Ibu Satyari itu sudah jadi figur yang sangat sangat melegend lah. Melegend. Ya. Contoh senior yang paling semangat. Oke. Senior yang paling semangat. Paling Paling luar heboh biasa pokoknya. Luar biasa. Ibu kalau dengerin Ibu. Selamat pagi gitu Kita ya. kangen Bu. Setahun tak jumpa Bu gitu Iya, ya. lama nggak jumpa ya. Nah ini sekarang kita ngomong salah satu perwakilannya dari Kasper Urgasena ya, Dharma. Ya, dan juga ada Kakak Murniasih dari Ketua Ekstra Bela Negara Angkatan SMK. ke-7. Iya. Ini periode 2022 sampai 2023. 2023. Ya, Berarti sudah lengser. Sudah purna. Udah purna. Iya. Itu lengsernya kemana Kak Adi? Tidak, maksudnya udah lengser sekarang di tahun 2024 Iya. gitu ya. Oke. Berarti ada yang baru cuma lagi sibuk Sudah. kayaknya ya. Iya, benar ngurus event Oke. di sekolah. Oke, ini kan kita bela negara, jadi anak muda gitu ya, anak muda yang pastinya kita harus selalu bela negara gitu guys. Nah ini generasi muda, apalagi sekarang anak muda itu kan makin kreatif ya. Iya. Dengan cara yang berbeda kita juga bisa bela negara gitu. Iya. Nah tapi definisi sebenarnya itu mungkin dari Kak Dharma dan juga Kak Murni itu udah paham banget sih tentang bela negara yang sesungguhnya itu sebenarnya seperti apa sih gitu. baik. Jadi kalau kita lihat bela negara itu kan artinya bagaimana cara kita melakukan suatu perbuatan yang berkaitannya untuk membela negara dan kesatuan kita. Nah, kalau yang sepengalamannya saya, karena saya bergabung di resimen mahasiswa, ya karena memang resimen mahasiswa itu berdirinya karena memang dari minat teman-teman mahasiswa yang mungkin punya ingin jiwa keprajuritan, pengen merasakan sensasi disiplin yang lebih ala militer. Nah, jadi melalui kegiatan seperti itu kita menanamkan disiplin dan rasa jiwa bela negara. Nah, kalau di Menwa sendiri kami salah satu bentuk implementasi daripada bela negara itu melaksanakan PPBN, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Kemarin kan itu kita adain juga di betul. sini tahun kemarin di ya. Singaraja kurang lebih hampir 2000 lebih Iya, kayaknya betul. Heboh itu. menyelenggarakan PPBN di Singaraja. Oke. Seperti itu. 2000 lebih. 2000 Iya. lebih. Itu berapa banyak ya? Itu kemarin Banyak kita banget. undang seluruh TK di Seluruh Kabupaten TK. Buleleng. Itu Seluruh tahun TK. lalu itu. Pokoknya padat. Padat. Pokoknya padat gitu. Padat dan merayap Padat gitu. dan merayap pokoknya. Tapi ya itulah ya, anak TK loh. Itu Betul. masih kecil tapi bela negara juga gitu Iya, ya. karena Iya, betul. rasa ingin tahu dia tinggi. Mm-mm. Tinggi banget rasa ingin tahu. Jadi seperti apa sih bela negara, karena dia lihat kan orang-orang pakai seragam ala-ala militer gitu. Iya. Nah, itu Betul. mungkin salah satu yang menarik ya. Iya, Daya betul. tarik untuk anak kecil biar tahu apa sih bela negara Ya gitu. tapi kalau untuk Menwa udah kelihatan banget ya, istilahnya istilahnya versi dulu sama versi sekarangnya kelihatan banget gitu Iya, ya. betul. Beda sekali. Karena didikannya hampir setara TNI gitu ya. Iya, betul. Widih. Tapi untuk pengalaman yang luar biasa banget sih kalau untuk jadi Menwa ya kan, istilahnya kan walaupun bidangnya itu kampus ya, Iya, ini ruang betul. lingkupnya kampus, tapi kan dapat pendidikannya hampir sama gitu. Iya, ya. betul. Untuk bela negara tuh jadinya gimana mau berminat untuk masuk Menwa Adi. dulu karena gini sebenarnya minat banget masuk Menwa gitu ya, terus? cuma karena ada postur badan kayaknya nggak cocok nih gitu. Iya. Perasaan dulu kamu pertama masuk ke sini nggak segini. Iya, dulu badan nggak gini Iya, kan. nggak gini-gini amat. Dulu makanya pada saat kuliah kayaknya masuk Menwa cocok nih. Wah, kayaknya kamu harus kurusin badan dulu deh. Biar bisa push up-nya cepat. Iya, Gitu. benar-benar. Nah, gitu. Betul. Nah, dari kamu Murni sendiri gimana untuk ujian bela negara sebagai seorang ketua ekstra bela negara untuk di tahun lalu gitu. Oke, jadi menurut Murni, definisi dari bela negara itu sendiri kan rasa atau tindakan yang mencerminkan sikap kita mengenai kecintaan kita terhadap tanah air. Itu bukan berarti aspeknya
ke semi militer aja, ke militer aja, tapi juga mengarah ke kehidupan sosial, ekonomi maupun politik gitu. Jadi nggak di zaman sekarang, di era sekarang yang sudah digitalisasi, itu bukan berarti bela negara fokusnya ke peperangan yang menumpahkan darah aja. Nggak harus kayak gitu. Sesuai dengan topik kita hari ini, bisa juga bergantung dengan penanggulangan bencana sosial. Nah itu. Terus juga nggak harus sejak dini itu udah harus ditanamkan bela negara untuk semua masyarakat, semua kalangan Iya, gitu ya. benar. Ya, contohnya seperti kemarin udah Sena ya, Iya, udah betul. mentanamkan dari kecil, Kecil, udah iya, dari, benar. ya udah kamu harus bela negara gitu. Iya. Dan sampai sekarang mungkin bisa kebawa gitu ya, Iya, untuk betul. selalu bela negara nomor 2. Nah, tapi yang menarik di sini gitu kan, untuk zaman sekarang sebagai seorang menwa gitu kan guys, mungkin dari Kak Dharma sendiri punya nggak sih pengalaman yang istilahnya ini bela negara banget, yang versinya Indonesia banget gitu ya, bukan yang versi, kalau misalnya versi masyarakat umum mungkin udah biasa, udah di luar menwa atau di luar kampus kayaknya udah biasa gitu ya. Tapi kalau untuk jadi menwa sendiri kan agak beda nih untuk bela negaranya. Betul. Nah, kalau dari pengalaman saya itu, kalau kami di Menwa memang khususnya ya kalau di tahun-tahun akhir-akhir setelah reformasi itu memang tantangannya lebih daripada dulu. Kalau dulu itu kan posisi Menwa ya kita semua tahu berada di bawah Kodam, di bawah berada dalam perlindungan ABRI waktu itu. Tapi kan setelah itu, setelah SKB 2000, Menwa itu dikembalikan ke kampus. Jadi tidak di bawah di bawah ABRI lagi, tidak di bawah TNI. Kalau dulu itu kita di bawah Kodam, sekarang berada di universitas. Nah, itu masih terbayang dalam tanda kutip di kalangan mahasiswa itu bahwa kita ini masih antek-antek daripada Orde Baru. Jadi bagaimana kita berkegiatan saja di sana itu sudah mendapat statement dari agak kurang baik lah dari teman-teman yang khususnya aktivis. Nah, padahal sebenarnya kami dalam pelaksanaan tugas itu dalam tanda kutip melaksanakan kegiatan itu lebih untuk melindungi teman-teman sendiri, karena seperti yang kita tahu terkadang dalam melaksanakan aksi mungkin dari teman mahasiswa itu tujuannya sudah jelas, sudah benar, sudah bagus, tapi mereka tuh rentan disusupi seperti itu, kepentingan-kepentingan tidak perlu. Ada banyaklah kejadian yang sudah pernah kita rasakan dalam melaksanakan pengamanan itu seperti itu. Nah, itu memang tantangan karena kita berdiri sebab apa yang disuarakan mereka itu juga suara kita, tetapi kita diposisikan bahwa kami ini adalah mata-mata seperti itu. Itu memang suatu bentuk rasa kita bela negara yang benar-benar menantang kalau di Menwa menurut saya. Berarti memang serumit itu memang kalau zaman itu gitu ya. Iya, memang untuk Menwa. Padahal masih kelasnya Menwa kan belum TNI memang gitu betul. kan. Tapi kan dari segi pendidikannya kan kita sudah dirindam. Kita pendidikannya dirindam, kita di barak, kita dapat latihan menembaknya juga. Jadi memang benar-benar bisa dibilang jadi terlatih lah di sana. Berarti dia kalau bisa dikatakan latihannya semi militer sudah gitu ya. semi mendekati udah kayaknya beda tipis lagi dikit Sudah aja beda nih sama bukan semi lagi. Iya, semi lagi. Tapi Sudah beda lagi. emang dari segi Menwa sendiri memang kayak udah punya kepercayaan sendiri ya. Selain memang itu karena minat bakat gitu kan. Betul. Memang bedanya itu tidak seperti seleksi gitu ya. Tapi Menwa zaman sekarang ada seleksinya ya? Kalau zaman sekarang seleksinya itu tidak begitu ketat yang sampai harus menggugurkan. Kalau kita di Ugrasena itu seleksi itu menjadi tolak ukur bagaimana nanti menentukan porsi kegiatan, porsi latihannya. Karena kan setiap zaman itu kan terdapat perbedaan daripada ketahanan tubuh tiap anak muda. Kalau menurut saya makin kesini itu teman-teman terutama Gen Z ya, itu kan tidak cuma fisiknya harus kita lihat, mentalnya juga harus ini. Jadi tujuan adanya seleksi tes kesehatan dan mental ideologi itu menjadi tolak ukur nanti pada saat melaksanakan pendidikan dasar. Porsinya seperti ini, mana yang lebih tinggi fisiknya, mana yang lebih tinggi terkait intelektualnya, seperti itu. Lebih kepada menerapkan porsi pada porsi pendidikannya lah, seperti itu, porsi kegiatan. Karena kan seperti yang kita tahu kan tahun kemarin juga ada berita yang tidak enak kan, sampai harus
ya mohon maaf gugur juga dalam pendidikan kan Iya, seperti iya. itu. Nah, kami di Grasena sih sejauh ini memang tidak ada dan berharap memang tidak akan terjadi, makanya fungsi dalam penyeleksian itu lebih di situ. Untuk menerapkan standar pada saat pendidikan nanti. Oke. Ya karena nggak sembarangan juga gitu ya Betul. yang bisa Yang untuk bisa ya. masuk. Ya mentang-mentang, saya cuma cita-cita satu malam misalnya gitu. Aku pengen jadi TNI, aku pengen jadi Menwa. Udah gujuk-gujuk ikut Gujuk-gujuk. gitu. Wah, Baru sakit. push up aja satu kali udah wah. Nah, itu kan salah satu wujud yang mungkin hanya sekedar ini doang gitu ya. Iya, betul. So, mungkin menjadi satu persyaratan juga gitu ya. Iya, Untuk betul. bisa menjadi seorang Menwa itu nggak gampang Betul. namanya juga. Nah, tapi kalau seorang apa ya, ekstra bela negara, kau untuk di sekolah apakah punya istilahnya standar gitu loh? Kriteria? Walaupun ya Oh, untuk kriteria kriteria. gitu untuk bisa masuk. Apakah semua disaring juga itu gimana? Biasanya kami tuh kan ngadain perekrutan untuk siswa-siswa baru itu di awal semester. Itu kita nyari dulu, habis itu kita saring melalui seleksi wawancara, tes fisik. Tapi di sana kita juga memporsikan, karena kan seperti yang kakak bilang tadi, gen sekarang itu lebih gimana ya fisiknya? Agak lemah. Nah itu Tidak sekuat yang dulu lah. Iya. Tidak lemah. Iya. Kuat, Dulu, cuma dulu. tidak Iya. sekuat Tidak yang dulu sekuat. gitu. Jadi Apa bedanya ya? Bahasanya doang ya. Diperhalus lah. Oke. melihat kondisi yang seperti itu, jadi kita kalau kita saring hanya dari proses seleksi itu saja, terus kita langsung gugurkan, itu rasanya nggak efektif. Nggak efektif. Iya. Oke. Jadi kita coba, karena kan tujuan kita di sini sama-sama belajar, sama-sama melatih. Jadi kita coba saring ambil semuanya setelah kami proses seleksi, ambil semuanya, nanti kita latih seiring berjalannya waktu. Tujuan kita agar bisa sesuai dengan tujuan di awal, yakni melatih dan belajar lagi mengenai fisiknya agar lebih maksimal. Oke, nah ketika kamu menjaring nih, Iya. itu seleksinya tahapannya apa aja? Jadi mungkin ada kriteria-kriteria khusus agar dia bisa gabung di Ekstra Menwa atau gimana? Ekstra bela negara. Ekstra bela negara kok jadi Ekstra Menwa? Ekstra gitu bela kan. negara. Konsepnya salah. Jadi di ekstra bela negara ini kan kebanyakan kegiatannya itu ngarahnya ke fisik, Oke. kegiatan lapangan gitu. Jadi kita utamain tuh dia nggak punya penyakit bawaan gitu, seperti iya. asma. Oh, oke, Takutnya betul, kan betul. itu riskan kan. Iya. Nah, jadi kalau dia emang udah punya penyakit itu, kita tanyain dulu. Kalau memang dia nggak kuat sama kegiatan kita, ya udah silahkan Mundur. daripada dipaksain nanti terjadi apa-apa. Karena Iya. emang banyak kasusnya yang kayak Oh, gitu tahun-tahun gitu. lalu. Ngaku-ngaku kuat Iya, gitu ya. ternyata di pertengahan malah nyusahin kita keluar gitu. Itu dia. Gitu. Daripada pingsan di jalan gitu ya. Ya, benar. Pingsannya sebelum itu gitu ya. Tapi ya istilahnya berarti penyakit salah satunya Iya, gitu ya. penyakit bawaan gitu. Oke, berarti nggak semua bisa lolos seleksi itu gitu ya. Nah, apalagi untuk ekstra, yang namanya ekstra itu kan minat gitu Iya. ya. Jadi Sesuai kemauan sendiri. sesuai dengan kemampuan sendiri atau kemauan sendiri. Jadi agak susah untuk bisa menseleksi secara emangnya realnya harusnya seperti ini Iya. gitu ya. Tapi istilahnya dari segi seleksinya berarti rata-rata semua ditampung gitu ya. Semua Yang penting ditampung. tidak punya dari segi penyakit tidak apa ya tidak mengganggu Iya, benar. gitu. Izin orang tua juga perlu karena Oh, kegiatan oke. kita juga lumayan berat, Kak. Oke. Untuk di kalangan anak SMK gitu. Oke. Iya juga sih ya. Makanya dulu kenapa banyak yang istilahnya melatih mentalnya itu ya lebih banyak ke ekstra bela negara dan juga Menwa untuk mahasiswa ya karena itu gitu ya. Terutama sih untuk Gen Z harusnya ikut ekstra ini ya. Kurang Biar- minatnya, Kak. Iya, nah itu Nah, jadi itu. masalah. Nanti kita bahas ya. Oke. Nah, buat teman Pro 2 yang ingin bertanya sama Kak Murni dan juga Kak Dharma langsung gas aja langsung di WhatsApp 081 1399 1054. Bisa juga di akun media sosial kita ya, Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja. Dan yang paling penting, kamu juga bisa live chat langsung di aplikasi RRI Digital ataupun di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Ya, Pro 2 masih bersama Kak Murni dan juga Dharma ya untuk bela negara sebagai penanggulangan bencana sosial. Nah, kita ngomongin sekarang nih untuk
teman-teman Menwa dan juga Ekstra Bela Negara yang ternyata punya andil juga untuk yang namanya bencana sosial. Nah, bencana sosial banyak banget ya. Banyak banget. Banyak. Nah, dari sisi nih, sekarang kita lihat dari Ekstra dulu deh. Sebenarnya permasalahan apa sih yang kalian temuin untuk bencana sosial di lingkup sekolah lah, atau mungkin juga keluar pada saat kalian itu memang mengajak Ekstra ini untuk keluar sekolah? Kalau dari lingkup sekolah itu bencana sosial yang ada di sekitaran sekolah itu sudah pasti kenakalan remaja. Itu nggak terlepas dari sana. Itu ada aksi tawuran. Oke. Nah di sana kita coba dari Ekstra ini kan kita tuh ada aturan. Kita coba dari siswa-siswa yang bergabung di Ekstra Bela Negara, kami ajarkan untuk mengikuti peraturan agar tidak melanggar terutama aturan sekolah. Iya. Di sana kita coba untuk gimana nanti dari siswa-siswa bela negara ini bisa sebagai pencontoh untuk siswa-siswa lainnya, karena kalau kita udah punya kesadaran dari diri sendiri, itu rasanya nggak mungkin tawuran itu bisa terjadi untuk hal-hal yang sepele gitu. Iya sih, kalau misalnya udah punya pembekalan bela negara kayaknya nggak mungkin ada gitu ya. Tapi ini kan jadi tugas pokok kalian, apalagi SMK gitu ya. SMK terkenal banget gitu kan sebagai ya istilah, semoga aja sih Singaraja enggak gitu ya. Selalu enggak. Dan kebanyakan untuk di luar kayak kita lihat tuh yang banyak tawuran tuh anak SMA gitu ya. Bener. Ini kan kurangnya pendidikan bela negara ya, menjadi salah satunya gitu ya. Kenapa sih kok anak muda berpikir lebih ke tawuran gitu daripada lebih ke sabarnya gitu? Kurangnya kesadaran sih Kak dari dirinya sendiri. Dia lebih cepat lebih ke emosionalnya. Kurangnya sabar, terus karena udah melunjak ya udah tawuran gitu. Solusinya ke tawuran aja gitu. Solusinya tanpa memikirkan apa sih efek sampingnya, dampaknya dari tawuran itu sendiri gitu. Selain tawuran ada lagi nggak bencana sosial yang kamu dapat istilahnya pernah tangani selama menjadi ketua Ekstra ini? Kalau di sekolah mungkin malas belajar itu nggak sih Kak? Mungkin salah satunya juga ya. Bully mungkin pembulian. Kalau pembulian ada di sekolah sudah pasti. Udah ada walaupun kecil ataupun nggak terlalu sebesar itu. Gitu ya. Cuman emang ada gitu. Emang ada. Itu biasanya ditangani oleh guru BK. Oh, langsung ke guru BK? Iya, ke guru BK-nya langsung. Oke. Disuruh masuk Ekstra Bela Negara gak sih? Enggak lah, langsung Kak. Ya. Oh, belajar mental di sini dulu gitu. Terakhir. Opsi terakhir. Oke. Oke. Berarti istilahnya, tapi dari kamu sendiri nyangka nggak sih istilahnya kayak emang kesadaran gitu ya kan? Tapi ada nggak sih istilahnya dia mengaku saya ingin masuk ke Ekstra ini karena saya mental saya kurang, atau mungkin juga dari segi kedisiplinan saya kurang gitu. Ada nggak sih yang ngaku kayak gitu? Kan waktu wawancara itu kan tanya apa alasan kamu masuk bela negara gitu. Saya di sini ingin melatih, selain fisik yang ingin dia latih, dia ternyata juga pengen ngelatih mentalnya dia, karena ngelihat kegiatan-kegiatan kita yang lumayan juga melatih mental. Terus kita kan sering ngadain kemah pendidikan, kemah pelantikan, itu emang tujuannya untuk melatih mental. Kita juga pernah ikut kegiatan sama kakak Menwanya juga gitu. Pernah satu kegiatan itu lumayan juga. Nah, jadi istilahnya ada kesadaran di situ ya untuk ikut Ekstra Bela Negara, ternyata karena aku pingin disiplin nih, aku berusaha menjadi seorang yang disiplin juga, menjaga mental juga gitu ya. Wah, berarti teman berdua yang ikut Ekstra Bela Negara dengan alasan seperti itu, salut sih. Istilahnya bukan karena ikut-ikutan karena dia keren doang gitu ya. Ternyata memang karena ingin melatih kedisiplinan. Nah, kalau Menwa gimana? Istilahnya nih lingkup mahasiswa yang lebih besar ya. Tawuran udah pasti nih. Tawuran udah pasti yang harus menjadi salah satu bencana sosial gitu ya. Gimana? Yang paling gede apa sih yang pernah dihadepin? Kalau yang pernah saya hadepin itu isu terkait intoleransi sama radikalisme. Itu yang memang ini berat karena kan memang jangan dulu kita berbicara tentang terorisme, karena kan kalau kita tarik benang merah itu kan aksi terorisme itu kan terjadi karena itu dulu dua hal itu, intoleransi karena dia tidak toleransi dengan yang lain, merasa diri sudah lebih, maksudnya apa yang dia yakini lebih baik daripada yang orang lain yakini, timbul tindakan-tindakan radikal yang ujungnya menjadi tindakan terorisme seperti itu. Nah, kadang radikal ini kan bikin kita istilahnya berpikir yang agak bertolak belakang sama yang sebenarnya gitu ya. Betul. Nah, mahasiswa ini kan kritis ya. Betul.
Nah, otomatis kan untuk paham radikalnya lebih cepat gitu bisa dimasukin gitu. betul. Apalagi zaman sekarang gitu kan, mahasiswa kan istilahnya berpikirnya udah kritis. Sedikit anu aja bisa berkomentar di Facebook atau mungkin di Betul. Instagram. Oh, ini gak cocok nih kayak gini kan. Betul. Nah, ini kan salah satu bencana sosial yang mungkin kurang pahamnya tentang bela negara juga gitu. Iya, betul. Salah satunya adalah sopan bermedia sosial itu kan. Iya. Itu wujud kecil bela negara kan sebenarnya. Betul. Bijak di media sosial itu salah satu bentuk implementasi dalam bela negara sebenarnya. Karena kan tidak semua hal perlu diekspos. Iya. Benar. Dan juga dalam mengekspos sesuatu kan perlu bijak dalam menentukan bahasa. Terkadang Nah, itu dia. salah menyampaikan, mungkin niat kita tapi dalam penyampaiannya tidak sempurna dalam tanda kutip. Jadi multitafsir seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dan kadang kan kita bisa tahu zaman sekarang kan konflik-konflik itu sebagian besar kan sudah mulainya dari cuitan di media sosial dulu. Benar. Baru merambah ke yang lain. Baru ada kontak fisik. Biasanya pasti dari media sosial dulu. Iya, karena memang banyak ya betul. kasus Iya, yang kita temukan. Baru-baru ini juga banyak yang viral itu kan gara-gara di Ya. media sosial. Dari Jadi viral malah, dulu, heeh, betul. jadi malah jadi perang atau Iya. apa Betul, gitu ya, main betul. hakim sendirilah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu dia pentingnya ya Betul. untuk menanamkan sikap bela negara. Sikap bela negara. Oke. Nah, Nah, kalau lingkupnya mahasiswa biasanya apa? Selain istilahnya demo-demo gitu ya. Kalau Iya, demo kan demo-demo. biasa ada hal yang diprotes. Kayak Iya. kemarin kasus peringatan darurat, masih ingat gak? Iya, Oh, darurat. Nah, itu ya. kan mahasiswa banyak turun tuh ya. Betul, mahasiswa banyak turun. Nah. Kalau dari sudut pandang kita, sebenarnya apa yang dilakukan mahasiswa itu benar-benar saja, tidak masalah. Maksudnya memang dia menyuarakan apa yang mau diinginkan. Cuman memang terkadang teman-teman mahasiswa itu terkadang disusupi sama yang lain. Disusupi bukan hanya kepentingan orang lain organisasi lain, tapi juga ada oknum juga yang bermain di situ. Bermain dalam hal apa? Kita ambil contoh nyata pada saat demo mungkin beberapa tahun lalu pasca pandemi di Universitas Udayana, sampai dengan akhirnya teman-teman mahasiswa itu dipukul mundur masuk ke dalam kampus, kan sempat sampai lempar-lemparan. Itu kalau kita melihat fakta di lapangan dari sudut pandang Menwa yang bertugas di sana, aksi itu berjalan damai sebenarnya. Cuma memang ada segerombolan orang yang tidak dikenal dalam tanda kutip bergabung di sana, Iya. menjadi aktor pelemparan kemudian menghilang. Nah, yang Setelah ini. itulah teman-teman mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasinya dia, itulah yang ditekan mundur. Nah. Akhirnya jadinya bentrok seperti itu. Itu kurang lebih yang kami rasakan di Menwa tuh mengantisipasinya tuh seperti itu sebenarnya. Hal-hal yang ditugaskan kampus ke Menwa tuh mau mencegah hal itu. Dalam tanda kutip semisalnya kami bisa menjadi barrier informasi. Misalnya terjadi kalau kerusuhan ini bisa mendukung teman-teman mahasiswa bahwa sebenarnya teman-teman mahasiswa yang berdemo di sana baik dalam tanda kutip mereka hanya begini tidak, bukan mereka yang pelaku anarkis itu, tapi orang lain, orang dari luar, Orang yang seperti itu. nyelunsup ya. Nah, betul. Nah, akhirnya pada saat misalnya terjadi seperti itu gitu Betul. dari Menwa, apa yang dilakukan? Langkah yang diambil. Nah, karena kami itu kan terbatas, kami juga bukan aparat penegak hukum. Iya. Jadi kami bergerak itu ibaratkan kita baru nyalain korek, api itu baru nyala dari korek itu kami bisa untuk pergi madamin di sana, melakukan pencegahan atau negosiasi di sana. Iya. Tapi kalau sudah terlanjur menyulut, kami cuma bisa memberikan informasi saja kepada para pimpinan, kepada aparat yang berwajib. Kalau misalnya di sana ada disusupi, identitasnya kurang lebih fotonya seperti ini. Oke. Seperti itu ya, memudahkan lah sebenarnya saling kerjasama. Berarti untuk ikut mengamankan itu bukan wewenang. Tidak, bukan wewenang, Oke. bukan wewenang kami. Oke, Tetapi terbatas pada penyediaan informasi, oke. terutama kepada pimpinan kampus sebenarnya. Karena kan pimpinan kampus kan juga pasti sudah bekerjasama dengan kepolisian, tetapi kan dia juga butuh informasi di dalam kan seperti itu dari internalnya dia. Nah, Oke. itulah kami Menwa itu berfungsinya di situ. Oke. Nah, ini mungkin ya ada kesalahpahaman atau mungkin juga Iya. ada yang banyak mahasiswa Betul, nggak tahu ya. betul. Menwa ini setiap hari latihan militer, setiap hari latihan Iya. gini gitu, fisik keras. Masa ngamanin di kampus doang nggak bisa gitu. Nah, ternyata Nah, tidak iya. ada istilahnya bukan kewajiban. Bukan. Istilah bukan tupoksinya untuk Iya. menjaga Iya. kampus seperti itu gitu dan ya. juga kalau dari fakta juga sulit kan, seperti yang kita tahu rekrutmen Menwa kan makin tahun makin sedikit.
Baru kalau kami bertugas ya kalau punya anggota Menwa satu angkatan 300 orang berani kita pasang badan di Mungkin, depan. gitu. Mungkin masih berani. Ya kalau cuman 10-12 orang lawan sekian ribu mahasiswa kan lumayan juga. Ya makanya itu istilahnya ya memang sih pagar memang segitu-segitunya ya, Iya. jangan 10 orang 12 orang bisa. Tapi kan lawannya Iya, ribuan gitu. gitu ya. Betul. Nah, itu menjadi mungkin pemahaman buat teman berdua atau mungkin juga teman-teman yang jadi mahasiswa ya. Menwa itu tugasnya adalah lingkup internal. Iya. Lingkup internal memberikan informasi atau mungkin juga menjaga kampus ya istilahnya Iya. minimal tanya dulu Menwa ini sebenarnya ada masalah apa gitu atau Iya, mungkin juga betul. seperti apa gitu ya. Bukan tiba-tiba demo kemudian Iya. Menwa harus menjaga kampus seperti TNI Polri, nggak gitu juga kan. Iya, betul, betul. Gitu ya. Itu Oke. kadang-kadang ada pemahaman yang seperti Iya, itu mungkin yang betul, perlu betul. diluruskan di sini. Kita Iya. juga baru tahu jawabannya segitu ya. Ternyata lingkupnya seperti itu untuk dari tugas Menwa Menwa gitu. sendiri. Tapi istilahnya dari akhirnya untuk mahasiswa yang pernah mengikuti itu istilahnya jerahnya ada nggak sih istilahnya? efek jerahnya. Efek jerahnya bermacam-macam sih. Ada beberapa kalau memang sudah dalam tanda kutip dia sudah benci ya. Kalau memang dia sudah benci kan menjadi radikal pada akhirnya. Bahkan sampai ke angkatan berikutnya masih tetap Karena ikut dikasih menjadi omongan provokator. ya, Ya, provokator. sebenarnya seperti itu. Ya kalau ada beberapa yang memang dia dalam tanda kutip kurang paham dalam mungkin kejadian yang dia orasikan seperti itu, setelah mendapat pemahaman bahwa apa yang kamu lakukan itu yang benarnya seperti apa, yang kurang tepatnya dalam kegiatan itu apa, akhirnya paham, akhirnya menjadi lebih baik. Karena kan kalau kita lihat sekarang juga demo khususnya di Bali kan tidak seanarkis di luar Bali seperti betul, itu. Cenderung lebih damai lah. Iya. Seperti itu menurut Kita saya syukurnya lebih sih. baik seperti itu. Tidak, kalau memang menyuarakan aspirasi ya aspirasi, tidak perlu sampai ada tindakan pengerusakan Iya, segala betul. macam. Karena kan yang kita takutkan tuh di situ pengerusakan. Takutnya paling lucu itu kan korban salah lempar itu kan kasihan itu. Saya ibu-ibu lagi jualan kena lemparan botol kan kasihan sekali. Ya, makanya, ya itu sih yang jadi apa ya merugikan banyak Merugikan orang. banyak orang. Demo betul. boleh tapi aspirasi atau sesuai Ya, dengan aturan. sesuai dengan gitu, ini ya. betul. Nah di sini teman-teman Pro 2 istilahnya kamu harus tahu kayak di sini Menwa dan juga aksi bela negara atau ekstra bela negara ini hanya memfasilitasi untuk memberikan kamu pengetahuan sebenarnya bagaimana sih dari segi betul. mentalitas. Kalau istilahnya apa ya istilahnya alternatif pertama lah atau mungkin juga asupan pertama yang kamu harus dapat itu dari bela negara adalah bagaimana kamu itu bisa menciptakan disiplin dan juga mental yang baik. Gitu. Betul. Jangan sampai demo. Ya. Biar kayak gitu sebenarnya tujuannya gitu ya. Kadang-kadang lolos aja gitu ya. Betul. Itu juga jadi buat pertimbangan teman Pro 2 siapa tahu berkeinginan aku ingin bela negara tapi posisinya juga harus ada aplikasinya. Nah, ini ada ekstra bela negara dan juga Menwa yang bisa kamu ikutin teman Pro 2. Oke, buat kamu yang teman Pro 2 yang ingin bertanya sekali lagi langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054. Oke, bisa juga komen ya di media sosial kita di Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja atau live chat juga bisa di RRI Digital dan di channel YouTube kita RRI. Pro 2, teman terbaik kamu. Hit Music Station. Pro 2, teman terbaik kamu. Ya, salah satunya dari Kak Murni bilang tadi juga salah satunya adalah untuk bisa mengedukasi gitu kan, mengedukasi adik-adik yang mau ikut ekstra bela negara dan akhirnya bisa membentuk kedisiplinan dan juga mentalitas. Nah, nah sekarang dari ekstra ini secara fungsi dan juga hasil gimana? Kalau fungsi kita di sini memfokuskan itu biasanya orang-orang masuk BN itu tertarik karena paskibraka. Paskibraka. Iya, dia pengen nyari itu karena dari sekian banyak ekstra, sekian banyak kegiatan di sekolah yang bisa mendukung dia bisa lolos, membantu lolos di paskibraka itu emang ekstra bela negara gitu. Jadi kebanyakan dari mereka itu lebih memilih masuk BN itu karena tujuan awalnya itu pasti nyari paskib biar bisa lolos ke sana gitu. Oke. Berarti istilahnya salah satu minatnya akhirnya ke sana makanya ikut BN gitu ya. Tapi ada nggak sih teman dari SMK 1 itu yang istilahnya sampai go kabupaten atau provinsi atau nasional bahkan? Untuk di tahunnya Kak
Kalau di tahun saya itu ada satu teman saya lolos di provinsi. Woi. Sampai di provinsi dia karena itu udah latihan, dia dibimbing sama senior-senior juga, senior-senior di bela negara untuk bisa lolos di Paskibraka, ternyata bisa masuk sampai di provinsi gitu. Oke, nah jadi buat kamu teman Pro 2, apalagi anak sekolah SMA, SMK, jadi kalau pingin jadi Paskibraka, jadi harus ikut ekstra bela negara. Nah kalau boleh tahu nih, kamu kan dari SMK Negeri 1. Iya, ya. sengaja. Nah apa di sekolah kamu aja ada ekstra bela negara atau mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin? Untuk di Singaraja, setahu saya cuman di SMK 1 Singaraja saja. Oh, berarti kita harus, anak kita nanti harus sekolah di SMK Negeri 1 gitu ya? Boleh. Daftarin aja. Tapi sebenarnya kayak gini, di sekolah-sekolah lain tuh ada namanya ekstra Paskibra. Oh gitu. Kegiatan kita hampir sama mereka gitu. Oh, berarti istilahnya, berarti kalau di SMK 1 itu bela negaranya salah satu paskibra. Iya. Bukan paskibranya khusus bukan ya? Bukan. Oh. Tapi ada kalau kegiatan lain baru juga ada gitu. Berarti di SMK tuh penekanannya itu bela negara gitu ya. Penekanannya berarti dapatnya lebih gitu. Iya, Karena daripada fokusnya kan paskibra. bukan ke paskibrakanya aja gitu. Tapi Wih. pelatihan bela negaranya Iya. yang dia fokuskan. Oke, berarti itu dia tuh teman Pro 2. Kayaknya bisa sih daftar ke sana ntar ya. Iya, nanti. Boleh. Oke, ada yang bertanya nih, udah ada Kak Tian. Ya, selamat pagi buat Kak Dharma. Saya ingin bertanya. Nah, ini Menwa, saya dulu Menwa juga. Salam buat Kak Dharma. Pengen tanya, istilahnya untuk Menwa sekarang masih sekeras dulu nggak sih? Kalau angkatan saya dulu tahun 98 Menwa keras banget pelatihannya. Sekarang masih sekeras nggak sih? Sekarang keras kepala aja. Kepala. Oke, silakan Kak Dharma. Kalau keras seperti dulu sudah tidak. Sudah tidak. Sudah tidak, karena kan dengan peraturan Menteri Pertahanan itu kan standar kita latihan di Rindam juga sudah berubah. Oh, Tidak gitu. seperti dulu. Kebetulan saya terakhir merasakan itu. Kerasnya pendidikan itu. Nah, setelah saya itu sudah ada peraturan, sudah mulai ada tentang komponen cadangan itu. Nah, jadi standar orang masuk di berkegiatan bela negara di Rindam itu sudah ada standarnya. Untuk sipilnya, jenjang harinya itu sudah mengikuti porsinya seperti itu. Malah kalau kan kami di Menwa tuh kemarin ada sekitar berapa personil? 3 personil yang masuk di komponen cadangan. Itu setelah ditanya, "Dek, lebih keras waktu pendidikan Menwa apa waktu di Konjab?" Ya lebih keras di Menwa, Bang. Gitu. Waktu itu. Oke, berarti memang udah berubah gitu. Sudah ya? berubah, sudah berubah. Istilahnya sekeras apa sih dulu sama yang sekarang gitu, Kak? Kalau dulu itu kan memang ya seperti yang kita tahu ya, kalau generasi zaman dulu itu kan ibaratnya peribahasanya di ujung rotan ada emas. Kalau sekarang kan di ujung rotan ada ham. Pelatih pun nggak berani nyentuh siswa sekarang kalau siswa itu berbuat salah. Iya, diberikan hukuman-hukuman yang lebih ke fisik seperti itu ya, mungkin kayak push up, sit up. Kalau angkatan saya itu begitu salah satu semua masuk kolam. Jam 3 pagi di kolam berenang kita. Pagi-pagi lari nyanyi, buka baju, siang bolong, gajah dada. Seperti itu. Tapi memang tapi kalau kami ya menganggap itu suatu keseruan. Karena kan tidak semua orang bisa merasakan itu. Betul. Kalau kita tiba-tiba bersepuluh lari di jalan buka baju, dibilang orang gila. Dibilang orang gila. Kalau kita dirindam kan gagah tentara ya, meskipun badan enggak six-pack ya, one pack juga ya lari lah ya. Sudahlah. Tapi kan ada. Kan kebanyakan orang daftar Menwa kan pengen jadi tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Kan mungkin pengen merasakan sensasi itu. Lari bersama, kita nyanyi, merasakan. Kadang saya pun menikmati setiap hukuman yang diterima itu. Karena kan kita sama-sama. Kalau hukumannya diterima cuma 1-2 orang, ya dongkol juga. Iya juga. Gitu. Berarti kekompakan kunci utama ya. Betul, Oke. betul sekali. Berarti bisik-bisik One Pack masih boleh ikut Menwa ya? Masih. Woi, gas. Masih. Kayaknya gas nih. Kamu one fake apa no fake? Pek-pekan. Oh, berarti istilahnya kayak gitu. Oh ya, Mbak Betul. Kak Tian. Jadinya istilahnya kalau sekeras yang mana lebih keras yang dulu atau sekarang? Ternyata keras yang tetap dulu. yang dulu. Sekarang sudah ada. Berarti Sudah mungkin penyesuaian. secara singkatnya apa yang beda dari segi pelatihannya? Istilahnya dulu sama yang sekarang. Kalau yang sekarang gimana? Tadi kalau udah dijelasin tadi itu nyemplung kolam, ya udah nyemplung kolam. Sekarang nggak ada nyemplung kolam berarti? Ada, tapi intensitasnya lebih kurang. Kalau kita tuh kan masuk pendidikan tuh kan dibagi masanya. Ada masa orientasi medan. Kalau orientasi medan tuh sering disalahartikan jadi perpeloncoan.
Iya Seperti juga itu. sih. Itu kalau diterapkan di luar tidak dengan terukur jatuhnya perpeloncoan. Gitu. Karena kan kalau kita melihat di praktik di mahasiswa, itu kan kenapa orang dihukum kan biasanya dicari kesalahannya. Kalau kami di Menwa meskipun masa orientasi kalau nggak salah ya nggak dihukum. Kalau memang ada salah satu semua kena. Seperti itu. Kenapa semua kena? Ya karena teman yang lain tidak bisa mengingatkan, tidak bisa menjaga temannya supaya tidak berbuat salah. Iya. Nah, kalau sekarang sudah lebih ke ini, dari kalau yang dulu ada intensitas fisiknya juga cukup tinggi, cukup padat. Kalau sekarang diganti, dikurangi, fisiknya tidak terlalu tapi tetap ada untuk menjaga ketahanan tubuh, tapi lebih kepada berpikirnya, daya berpikirnya. Karena kan sekarang tidak cuma fisik, tapi kan otak juga harus dipakai. Ya, begitu. betul. Pemahamannya yang dibuat lebih kritis, seperti Oke. itu. Bagaimana problem solutionnya itu yang lebih dikuatkan sekarang. Nah, itu dia. Jadi perbedaannya di situ ya. Betul. Lebih aktivitas fisik agak berkurang, Betul. tapi penajaman pemikiran yang Betul, ditekankan di manajemen sini. kegiatannya gitu kan, lebih ya. bagus. Mungkin mau gabung lagi Menwa mungkin ya. Mengingat lagi tahun 98 Mengingat lagi gitu. nostalgia, betul. Oke, berarti itulah perbedaannya zaman sekarang gitu teman Pradua ya. Nah, tapi kalau aksi bela negara sendiri ada nggak sih istilahnya pelatihan-pelatihan yang istilahnya apakah sama juga seperti Menwa yang sekeras itu juga, atau memang ada dari segi keterbatasan yang untuk dari segi latihan tetap fisik gitu kan, mental, tapi nggak sekeras Menwa atau bagaimana sebenarnya kalau dari segi aksi bela negaranya gitu? Kalau di bela negara di SMK 1 tuh sekarang udah dikurangin porsinya gitu. Karena juga? iya, itu karena kalau angkatan-angkatan senior-senior yang dulu dari A1 sampai A3 rasanya itu keras. Oh, keras. Lumayan keras, itu dari pengalaman senior-senior yang dulu yang nyeritain. Terus yang sekarang karena Gen Z ini Iya, oke. itu lumayan dikurangin. Oke. Harus yang kita harusnya ada gini fisiknya ternyata nggak bisa. Mereka malah ngelapor ke sekolah gitu. Jadi untuk mencegah biar bela negara ini nggak dihapus, jadi kita kurangin porsinya. Oh, Gitu. gitu. Nah, jadi kalau di SMK Negeri 1 SMK Negeri 1 itu banyak nggak peminat yang ikut bela negara ekstranya? Mulai dari tahun ini udah mulai Kalau berkurang. Kemarin waktu angkatan murni itu lumayan. lumayan. Anggotanya berapa ya? Sampai 60-an. 60-an. Iya, Kalau kalau di sekarang total. Sekarang di angkatan ke berapa ya? Ke 9 itu cuman dapat 20-an rasanya. 20-an. Iya. Nah, mungkin apa sih yang menjadi alasan gitu? Satu alasan kenapa sih langsung gitu dari 60 sekarang malah jadi 20. 20-an ya. Nah, kira-kira itu apa faktornya? Kenapa bisa berkurang? Biasanya kan setiap tahun kita harusnya bertambah Iya, gitu ya. harusnya. Tapi ini kenapa malah berkurang dan itu pun sangat drastis? Peminatnya yang kurang. Peminatnya yang Iya, kurang. karena melihat kegiatan-kegiatannya mereka tuh nganggapnya kayak gitu, ngapain sih ikut bela negara gitu Nggak kegiatan. penting gitu Iya, ya. kegiatannya juga bikin capek. Heeh. Siapa juga yang mau jemur-jemuran di lapangan jam segitu gitu. Oh, gitu. Itu dia nggak mentingin fisik. Iya, Skincare lebih penting gitu. Sekarang. Padahal kalau dilihat-lihat itu kan penting banget Iya. pelatihan bela Kalau negara. sebenarnya kalau gitu dinikmatin ya. itu seru banget. Seru banget. Cuman mereka nggak, dia lihatnya yang versi negatifnya aja gitu. Nah, biasanya cara kamu merekrut seperti apa? Nah, mungkin apakah kamu tampilkan video ini loh kegiatan-kegiatan kita yang pernah kita lakukan seperti itu, atau hanya sekedar wacana aja atau gimana? Biasanya kami itu kan pernah juga fokus sama LKBB gitu kan. Nah, itu penampilan baris berbaris yang ada kreativitasnya. Betul. Itu terus nanti itu ditayangin. Mm-mm. Kemudian kita juga jelaskan apa aja sih kegiatan-kegiatan dari bela negara Iya, itu betul. sendiri. Terus implementasinya juga sih, apa aja tugas-tugas kita biar mereka tuh nggak shock. Iya, betul. Ternyata masuk bela negara kita malah disuruh jaga di depan gitu. Ya mereka biar tahu juga tugas-tugasnya gitu. Berarti tupoksinya tuh seperti apa Iya, gitu diperjelas iya. ya. Nah, jadi sebenarnya sih bagus ya. Bagus. Kalau kita lihat sih sebenarnya bagus pelatihan bela negara, apalagi dengan kegiatan yang pernah dilaksanakan antara RRI dengan Menwa Ugrasena kemarin. Nah, itu juga pelatihan bela negara itu sedini mungkin. Jadi kemarin kita ngambil anak TK. Betul. Nah, itu kan penting banget. Nah, semoga nanti anak TK yang sudah jadi SMA mau ya Mau, iya. gabung. Ikut. Jadi ekstra bela negara dulu
Terus Wisu nanti Menwa. kalau udah kuliah Wisu gabung di Menwa. Menwa gitu. Udah lulus jadi TNI. Luar biasa. Biasa itu. Kan, ya udah kalau kemarin ada datanya nggak tanya satu-satu nih. 2.000 loh itu. 2.000 loh yang ikut ya. Oke. Nanti kita itu tugasnya kayak ini ntar ya. Oke. Nah, sekarang mungkin sebagai closing dari aksi bela negara dulu, istilahnya ekstra bela negara dulu. Ekstra. Akti untuk istilahnya ke depannya dan juga Harapannya. Bagaimana harapan nih seperti apa? untuk istilahnya next generation untuk penanggulangan bencana sosialnya gitu. Oke, untuk kedepannya berharap sih semoga gen-gen yang akan datang, gen alpha apalagi kan udah datang sekarang, itu lebih menanamkan sikap bela negara ini karena ini penting banget gitu. Karena kan seperti karena kalau bukan mereka, siapa lagi yang bakal nanamin sikap itu? Karena itu kan rasa kecintaan kita juga. Bukan berarti kita harus ikut perang, enggak, tapi itu kesadaran diri coba kita lakuin dari hal-hal kecil dulu, kebiasaan dulu implementasiin di dalam kehidupan sehari-hari dulu gitu. Karena kan seperti pernah dikatakan sama Mbak Stella, Wakil Menteri itu, negara maju bukan dari sumber daya alamnya yang melimpah, tapi dari sumber daya manusianya yang berkualitas. Salah satu yang bisa SDM kita bisa berkualitas, itu kita bisa terapkan rasa bela negara itu gitu. Oke, berarti itu harapannya buat teman-teman ke next generation gitu ya. Pokoknya apapun generasinya bela negara nomor 1. Iya. Gitu Coba ya. mulai terapkan Mulai gitu. terapkan. Dari Menwa yang lebih keras nih. Lumayan keras Bukan banget. lebih keras, lebih tingkatnya Iya. lebih tinggi gitu. Oke. Kalau silakan. kami melihatnya terutama kepada pendidikan pendahuluan bela negara ya usia dini. Kenapa kami di Menwa makin kesini tuh lebih fokus kepada pendidikan pendahuluan bela negara khususnya di tingkat taman kanak-kanak karena penting menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara itu sejak usia dini. Betul. Benar. Karena meskipun nanti orang-orang sudah dewasa pasti merindukan kenangan-kenangan dia masa kecil. Makanya penting kita membangun suasana indah dia tentang bela negara di usia dini. Jadi harapannya nanti ketika dia dewasa, ketika dia dihadapkan pada situasi yang dia harus berbuat nakal atau seperti apa, dia punya memori baik dia tentang bela negara dulu, bahwa perbuatan yang mau saya lakukan ini dulu saya dikasih tahu itu Nggak tidak boleh. baik, itu salah satu bentuk yang tidak bela negara. Terus nanti begitu dia dewasa dia tahan terhadap isu hoax, isu-isu yang mengarah kepada perpecahan negara. Dia tahu, di sinilah saya harus mengambil peran bela negara. Makanya itu sangat penting, saya berharap sekali bahwa bela negara itu harus selalu ada, bahkan dari level terkecil. Betul. Di usia sejak dini harus sudah memiliki pengalaman setidaknya memori tentang indahnya bela negara. Seperti itu. Karena anak kecil tuh biasanya daya ingatnya kuat. Betul, Benar. dia akan Benar. mengingat itu. Kuat. Seperti itu. Makanya kalau misalnya kita udah istilahnya memahami benar tentang bela negara gitu teman Pro 2 ya, apapun aktivitas yang kita lakukan pasti landasannya itu. Betul. Gitu ya. Jangankan untuk membela negara seperti kakak-kakak ya udah langsung berkecimpung di ekstranya, langsung di menwanya atau mungkin juga bakal jadi profesi nanti gitu kan. Ini yang kita masyarakat sipil biasa aja kita udah paham, oh ternyata budaya kita mulai berdasarkan bela negara ya. Contohnya kayak sekarang sebagai seorang mahasiswa seperti apa, sebagai seorang murid seperti apa, sebagai seorang pekerja seperti apa gitu ya. Jadi udah paham dan mentalnya juga terbentuk gitu teman Pro 2. Yes, yang pastinya kita jangan lupa untuk selalu bela negara juga. Betul. Oke, Thank terima you, kasih Dharma sama Kak Murni. Murni dan Dharma yang sudah- Oke, Kayaknya sudah kita meluangkan waktunya. dapat asupan bela negara lumayan juga. Iya, ya. lumayan. Semoga teman Pro 2 juga ya di rumah. Jadi ya, wah kayaknya aku hari ini menwa aja dah gitu ya. Nanti kalau kuliah menwa aja atau mungkin juga yang sekolah di SMK kayaknya udah mulai tersadar untuk ikut di Bela negara. bela negara ekstra bela negara gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat kamu nih dan juga Kak Dharma. Thank you ya. Oke, demikian untuk hari ini teman Radio ya, pastinya masih ada Gus Adi juga sama Kak ini yang nemenin kamu di Sepada sampai nanti di jam 10 pagi.